Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk teman-teman sedama sekalian. Jumpa lagi sama saya Vivian dari Parita Daily. Dan hari ini saya akan membahas Dhamma dengan topik berdana dalam agama Buddha. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, berdana sendiri merupakan salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan di dalam agama Buddha. Dan seringkali dibahas oleh para bhikkhu sangga maupun oleh pembicara-pembicara Buddhis lainnya. Nah, kenapa sih berdana itu sangat penting? Karena berdana ini sendiri merupakan landasan dari segala jasa kebajikan yang kita perlukan selama kita masih berada di alam samsara ya. Dalam Nidikanda Sutta juga disebutkan bahwa melakukan kebajikan dengan berdana merupakan salah satu bentuk pemendaman harta karun yang baik. Selain tentunya dengan menjaga Pancasila atau menjaga sila dan juga melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang buruk ya. Nah, apa aja sih yang akan dihasilkan dari pemendaman harta karun yang berupa kebajikan ini? Banyak sekali yang bisa dihasilkan. Pada dasarnya, semua kebajikan yang kita lakukan itu dapat mengabulkan semua keinginan para dewa dan manusia. Jadi, kalau misalnya kita menginginkan paras yang bagus, suara yang merdu, perawakan yang indah, termasuk di dalamnya juga memiliki kekuasaan atau menjadi raja di alam dewa maupun di alam manusia, itu semuanya diperoleh dari kebajikan. Nah, kebajikan berupa berdana ini juga salah satu fondasinya. Jadi ini berdana ini benar-benar penting karena berdana itu adalah landasan dari semua kebajikan yang dapat kita upayakan dalam rangka untuk kita mencapai apapun yang kita harapkan ya, termasuk di dalamnya juga pencapaian nibbana. Seperti apa yang dikatakan di dalam hukum karma, apa yang kita tanam itu pula yang akan kita peroleh. Jadi misalnya kita menginginkan tubuh yang sehat dan juga umur yang panjang, terlebih dahulu kita harus memberi hal-hal yang dapat menunjang tubuh yang sehat dan juga umur panjang tersebut kepada makhluk lain. Misalnya memberi makan kepada para bhikkhu sangga, makanan yang sehat dan juga bergizi, atau bisa juga kita dengan berdana obat kepada orang lain yang sedang sakit, atau bisa juga dengan cara melakukan function atau pembebasan makhluk hidup. Nah, hal-hal ini akan menjadi fondasi karma baik kita yang dapat menunjang nantinya kita akan memiliki tubuh yang sehat dan juga kuat. Selain tentunya kita sendiri juga secara aktif harus menjaga tubuh kita ya agar tetap sehat dan juga kuat. Selain itu, kita juga harus menghindarkan diri dari penganiayaan terhadap makhluk lain ataupun pembunuhan terhadap makhluk lain ya. Dan hal-hal ini nantinya yang akan menunjang kita supaya memiliki umur yang panjang. Jadi apa yang kita tanam itu pula yang akan kita peroleh. Nah, kalau misalnya kita menginginkan materi yang berkecukupan, misalnya kita ingin sejahtera atau kaya dalam hidup ini, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita juga harus memberi materi terlebih dahulu kepada pihak lain atau makhluk lainnya. Sebagai contoh, misalnya kita bisa berdana uang kepada wihara untuk menunjang operasional dari wihara tersebut. Atau bisa juga kita berdana uang kepada fakir miskin untuk meringankan beban mereka ya. Atau bisa juga yang dekat-dekat kita juga bisa berdana kepada orang tua kita mungkin yang sudah tidak mampu lagi bekerja dan kita juga harus mensupport mereka dalam bentuk materi. Jadi hal-hal ini nantinya yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan kita agar kita juga berkesempatan untuk memiliki kekayaan yang melimpah. Dan tentunya kita juga harus tetap rajin bekerja dan juga menghindarkan diri dari pengambilan barang atau materi yang tidak diberikan ya. Jadi misalnya kayak korupsi atau misalnya mungkin kita penggelapan dana itu juga harus kita hindarkan karena hal-hal tersebut akan membuat kita jatuh ke arah kemiskinan ya. Jadi malah sebaliknya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, udah rajin berdana, udah kerja keras juga, tapi kok rezeki masih segini-segini aja ya. Nah, ini juga perlu kita tanggapi dengan bijaksana ya. Karena apa? Karena kehidupan kita sekarang ini sebenarnya bukan kehidupan yang pertama. Jadi kita sudah punya karma-karma dari masa lalu yang mungkin waktu itu kita ada melakukan kesalahan sehingga saat ini mungkin kita jadi rezekinya agak seret gitu ya. Atau bisa juga karena kita di masa lalu kekurangan karma baik. Jadi kita mungkin waktu itu berdananya kurang gitu. Jadi kenapa sekarang kita pun juga akhirnya jadi kekurangan materi. Nah, untuk menyikapi hal ini tentunya kita juga harus melakukan lebih lagi. Jadi jangan malah putus asa. Kalau misalnya kita merasa saat ini kita benar-benar kekurangan materi, maka berdanalah lagi materi. Karena apa? Karena hal itu nantinya akan mendukung agar karma baik kita lebih cepat berbuah. Tentunya tetap kerja keras juga dan juga jeli ya dalam melihat peluang ya. Selain itu kita juga perlu menjaga Pancasila kita dengan lebih baik lagi ya. Karena Pancasila itu kan pencegahan terhadap hal-hal buruk. Jadi kalau misalnya kita melakukan pencegahan yang ketat sama diri kita ini agar kita tidak menambah lagi karma-karma buruk. Nah, karma baik yang kita tanam itu juga akan lebih cepat berbuah. Jadi Pancasila itu juga penting banget untuk kita jaga ataupun Atasila juga bisa ya, karena Atasila itu lebih tinggi lagi silanya. Jadi itu juga sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa jaga.
Oh ya, kadang ada juga orang yang berpikir rezeki lagi seret nih, apa yang mau didanakan gitu ya. Untuk makan sendiri aja mungkin masih ngepas banget ya. Nah, gimana caranya berdana? Nah, kalau misalnya pola pikir kita seperti ini, kita harus pelan-pelan ubah ya. Sekali lagi karena apa yang kita tanam itu pula yang akan kita peroleh. Kalau saat ini kita tidak memperoleh apa-apa, berarti kita benar-benar kekurangan karma baik. Dan karenanya kita benar-benar harus menambah karma baik kita. Jadi bukan berarti malah berhenti sama sekali karena tidak punya materi. Nah, kalau misalnya kita tidak punya materi, kita bisa sisihkan sedikit aja. Lebih baik memberi sedikit daripada tidak sama sekali. Karena pemberian yang sedikit itu, meskipun kelihatannya remeh buat orang lain, tapi kan kita sendiri merasa kalau pemberian itu benar-benar berharga. Karena bagi diri kita sendiri kita udah kekurangan, tapi kita bisa memberi walaupun sedikit. Itu akan memberi manfaat lebih besar lagi ketika kita danakan dengan ikhlas dan juga tulus. Dan kita juga tidak perlu merasa minder dengan pemberian yang sedikit itu, karena sekali lagi sedikit dari yang sedikit itu sebenarnya kan bisa jadi banyak. Kecuali kalau misalnya kita punya uang, misalnya anggaplah 100 juta gitu ya, terus kita cuma berdana 10.000, itu memang kelihatannya benar-benar sedikit banget ya, dan itu kan kurang sesuai sebenarnya. Tapi sekali lagi kembali ke pribadi masing-masing. Tapi misalnya dengan kasus yang sama, orang ini sama-sama berdana 10.000, tapi uang yang dia miliki misalnya hanyalah 50.000, yang dia danakan 10.000. Uang 10.000 ini sebenarnya adalah besar banget dari apa yang dia miliki itu, dan itu tentunya juga akan memberikan hasil manfaat yang besar juga kalau misalnya kita imbangi dengan sikap tulus dan juga ikhlas ya. Jadi dalam berdana itu intinya adalah memberi, sedikit ataupun banyak itu benar-benar tergantung dari kondisi kita masing-masing. Dan kita juga harus tetap semangat dan juga berbahagia ya. Sebelum memberi kita berbahagia karena kita akan melakukan kebaikan. Pada saat memberi kita juga berbahagia karena akhirnya ini adalah kebaikan yang kita lakukan. Dan setelah memberi pun kita harus tetap bahagia dengan mengingat bahwa akhirnya kita sudah berhasil melakukan satu kebaikan. Dan dalam proses berdana ini kita juga harus melepas kemelekatan kita ya. Jadi kita harus latih terus. Misalnya kita terlalu melekat sama materi yang akan kita berikan, itu juga kita harus cut sama sekali kalau bisa. Kalau nggak bisa kita kurangi pelan-pelan. Jadi jangan terlalu melekat sama apapun yang akan kita berikan. Misalnya kita memberi uang, rencananya 10.000 misalnya. Nah 10.000 ini kan kalau misalnya kita lagi kekurangan, mungkin kita melekat banget sama uang ini ya. Aduh, ini adalah uang yang sangat berharga milikku. Kalau misalnya ini aku berikan terus aku seperti apa. Nah, itu harus kita lepas sama sekali kemelekatan-kemelekatan seperti itu. Karena kemelekatan itu tidak akan membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Jadi kita berdana dengan kemelekatan itu sebenarnya kurang bagus. Jadi apa sih yang harus kita pikirkan ketika kita berdana? Satu hal yang bisa kita pikirkan, contohnya itu kita bisa berpikir seperti ini. Sesuai dengan hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha, apa yang aku tanam baik, hasilnya pasti juga akan baik kepada diriku. Nah, di situ aja, cukup sampai situ aja. Kalau misalnya kita ingin menjaga pikiran kita agar tidak terlalu melekat terhadap materi yang kita berikan, kita bisa mengkondisikan pikiran kita untuk berpikir seperti yang tadi ya. Jadi cukup dengan mengulang kembali dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Di satu sisi kita melatih diri kita untuk tidak terlalu melekat, dan di sisi lain kita juga mengembangkan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma. Jadi hal ini bisa juga kita lakukan. Oh ya, ada juga beberapa umat Buddha yang melakukan aditana setelah mereka berdana ya. Nah, tapi aditana di sini kalau saya menangkapnya lebih ke arah kayak pengharapan ya. Jadi misalkan setelah berdana banyak juga yang berdoa, semoga dengan jasa-jasa dari kebajikan yang telah aku lakukan ini dapat membuahkan kebahagiaan bagi diriku dalam bentuk bla 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 bla. Misalnya mungkin rezeki yang melimpah misalnya gitu ya, atau mungkin kesehatan yang prima gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sih kalau di dalam agama Buddha tidak disalahkan juga tidak, tapi ini sebenarnya juga ditakutkan itu malah akan memupuk keserakahan ya kalau misalnya kita tidak berhati-hati. Nah, kalau misalnya Sang Buddha sendiri seperti apa? Ini dalam salah satu sutta saya pernah membaca, Sang Buddha sendiri di kehidupan lampaunya ketika berdana kedua bola matanya, waktu itu Sang Buddha lahir sebagai bodhisatta, sebagai Raja Siwi. Jadi waktu menjadi Raja Siwi tersebut, Sang Buddha mendanakan dua bola matanya kepada Saka yang waktu itu menyamar sebagai Brahmana yang tua. Jadi pada dasarnya kan Sang Buddha atau Bodhisatta itu memang mempunyai cita-cita untuk mencapai kebudaan dan menjadi Buddha. Jadi beliau mendanakan matanya itu dengan ikhlas dan juga tanpa keengganan,
selama prosesnya maupun sampai proses itu selesai, beliau mengatakan bahwa pemberian itu dilakukan demi pencerahan itu sendiri atau pencapaian kebudaan ya. Jadi beliau mengatakan, dua mata itu bukannya tidak menyenangkan bagiku. Kemahatauan itu berharga untukku, maka aku memberikan mataku. Nah, kemahatauan di sini artinya adalah pencerahan sempurna sebagai Sama Sambuddha. Jadi, satu-satunya aditana atau mungkin tekad ya, tekad yang bisa kita ucapkan kalau misalnya kita menginginkan jasa dari perbuatan baik yang kita lakukan dalam hari ini berdana, satu-satunya tekad yang bisa kita ucapkan sebenarnya adalah demi pencapaian nibbana itu sendiri. Jadi, kan kita semua ini pada dasarnya menginginkan agar kita benar-benar bisa bebas dari alam samsara ini. Nah, kalau misalnya kita berdana dan kita mengarahkan pikiran kita pada cita-cita luhur kita tersebut, itu boleh. Karena dalam pencapaian nibbana tersebut, kita harus memadamkan kilesa-kilesa yang ada dalam diri kita, termasuk di dalamnya juga sifat-sifat serakah atau hal-hal yang tidak baik lainnya ya. Jadi itu semua tidak akan mengembangkan keserakahan kita. Justru itu akan mengarahkan kita pada jalan yang benar menuju ke nibbana. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai dana, tentunya kita juga akan membahas sang penerima dana. Nah, dalam kitab Tripitaka, itu seringkali memang disebutkan bahwa Sangga Siswa Sang Bagawa adalah ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Dan itu betul sekali, dan tidak ada keraguan dalam diri saya mengenai hal tersebut. Tapi secara bijaksana kita juga harus bisa melihat ke sekeliling kita ya. Misalkan kita ada orang tua yang harus kita rawat, kita tidak bisa mengabaikan beliau-beliau ini, karena orang tua juga wajib kita santun atau kita berikan dana. Dan kalau misalnya memang dana kita terbatas pun, kita harus bijaksana juga dalam membaginya. Jadi bukan berarti kita ketika Sangga Siswa Sang Bagawa tersebut ada di sekitar kita abaikan, itu juga tidak. Justru sebenarnya kita harus bergegas ya, kalau misalnya ada kesempatan berbuat baik kepada sangga, kita harus bergegas untuk melakukan kebaikan atau dana tersebut, karena kan kesempatan tersebut tidak sering-sering datang. Nah, tapi orang tua kita juga tetap kita harus bantu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa membagi dana kita. Mungkin misalnya minggu ini kita berdana ke biku sangga, atau mungkin minggu depannya kita berdana ke orang tua, atau mungkin nominalnya yang dibagi itu terserah kembali lagi kepada teman-teman sedama sekalian. Tapi jangan diabaikan. Oh ya, suatu dana yang hendak diberikan hendaknya diperoleh dengan cara yang benar dan juga diberikan dengan sopan, terlepas dari kepada siapapun kita memberikannya ya, dan juga diberikan pada waktu yang tepat serta sesuai dengan sang penerima. Dana yang sesuai untuk si penerima hendaknya adalah dana yang bisa mendukung kesejahteraan dari sang penerima tersebut. Jadi bukan malah sebaliknya ya. Dan selalu diusahakan kalau bisa kita berdana secara rutin ya. Karena apa? Karena karma baik itu sendiri pun bisa habis. Jadi karena kita ini benar-benar membutuhkan dukungan karma baik dalam menjalani hidup kita di alam samsara ini, kita benar-benar harus rutin berdana. Karena hari ini berbuah, besok berarti kan sudah habis. Kita harus menanam lagi, karena dengan seperti itu baru kita akan mendapatkan hasil yang stabil ya. Jadi setiap waktu misalnya yang diperlukan akan ada karma baik yang muncul. Dan tentunya juga tetap menjaga Pancasila serta pencegahan terhadap hal-hal buruk yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Selain dari dana materi, kita juga bisa memberikan dana non-materi ya. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam dana non-materi? Ini yang pertama adalah abaya dana. Jadi abaya dana ini adalah dana berupa pemberian rasa aman dan juga nyaman, atau sebagai contoh tidak mencelakakan makhluk lain ya. Jadi misalnya kita bisa dengan melakukan function yang tadi sudah saya sebutkan juga, atau bisa juga dengan pemberian maaf, berkata sopan dan juga ramah terhadap orang lain. Itu juga salah satu dari abaya dana. Dan juga penghiburan terhadap orang-orang yang sakit atau yang sedang sedih seperti itu ya, itu juga termasuk dalam abaya dana. Dan yang terpenting pula, penjagaan Pancasila itu juga termasuk dalam abaya dana. Jadi dengan kita menjaga Pancasila, di sana kan kita bertekad untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak minum minuman keras yang dapat memabukkan. Nah, dengan pencegahan seperti ini, itu secara tidak langsung kita juga memberi rasa aman terhadap makhluk lain, bahwa tidak akan ada makhluk yang tersakiti dari perbuatan kita, ataupun tidak ada orang yang terbohongi dari ucapan kita. Jadi seperti itu adalah bentuk abaya dana. Nah, selain abaya dana, itu ada juga yang namanya dhamma dana. Jadi dhamma dana ini juga tertinggi ya, itu juga bisa kita berikan misalnya kepada orang-orang mungkin yang
awalnya tidak mengerti sama sekali mengenai hukum karma atau dhamma secara keseluruhan, itu kita bisa mulai mengenalkan sedikit demi sedikit dhamma kepada mereka. Termasuk juga di dalamnya memberi ilmu pengetahuan kepada orang lain ya. Jadi misalnya seperti guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswanya, itu juga termasuk dalam dhamma dana. Nah, pemberian dhamma dana adalah pemberian yang tertinggi karena itu akan mendukung kebijaksanaan orang lain untuk berkembang. Dan itu juga hasilnya buat kita sendiri juga sama, kebijaksanaan kita juga akan muncul sehingga diharapkan semakin bijaksana kita, nanti lama-lama kita juga akan menuju ke jalan pembebasan, yaitu pencapaian nibbana ya. Jadi dhamma dana adalah dana yang tertinggi. Nah, kalau misalnya abaya dana itu karma baiknya apa? Kalau misalnya kita tidak mencelakakan orang lain, otomatis hidup kita juga akan menjadi tenang dan juga kita juga tidak mudah celaka ya. Nah, tentu saja hal ini semua juga nanti harus kita jaga lagi kondisinya. Jadi karma baik itu berbuah sesuai dengan kondisi dan juga waktunya. Jadi misalnya kita pada saat ini mungkin sedang mengalami musibah atau ketidakberuntungan dalam hidup, kita jangan bersedih terlalu lama karena kalau memang kondisi saat ini sedang berbuah, ya udah kita terima aja. Tapi kita juga jangan menyerah begitu aja ya. Kita tetap harus memperjuangkan kondisi kita supaya menjadi lebih baik dengan cara berdana dan juga melakukan penjagaan diri sendiri dengan cara menjaga Pancasila serta sebisa mungkin kalau bisa mengembangkan kebijaksanaan kita dengan cara meditasi, mungkin tergantung dari objek yang kita pilih ya. Mungkin bisa juga dengan metta bhavana atau mungkin objek pernafasan supaya kita juga bisa lebih tenang dan juga setelah kita tenang kita bisa mulai mengembangkan kebijaksanaan kita kembali. Baik teman-teman sedama sekalian, saya rasa sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kalian ya, agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat dari video ini. Sekian dulu, salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya.